melayaninya. Bahkan The Duchess of Card yang merupakan keturunan putri serta kakak ipar Mary sampai harus turun tangan untuk membantu Mary menggantikan pakaiannya loh. Karena menurut adat istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakannya menjadi hilang. Terlihat Mary yang masih saja cengengesan saat melihat suatu kejadian yang dianggapnya lucu. Namun, beruntungnya Mary memiliki penasehat yang selalu mengingatkan dan mengajarkannya tentang kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatannya berburu. Di saat bobo bareng pun, mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan, mereka belum juga melakukan kupas belah duren atau bekenya bercocok tanam sejak mereka berdua menikah. Sayang banget, padahal Miss I kan nungguin ini. Beberapa saat kemudian, Mary kembali diingatkan oleh pengawal sang ibu mengenai amanat yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa jadi pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Dengan tersenyum, Mary berusaha untuk menyanggupi permintaan ibunya tersebut. Sebelum pergi, sang pengawal memberikan surat titipan dari ibu Mary yang kemudian dibacanya. Intinya dari surat itu, sang ibu berpesan bahwa Mary harus ingat bahwa dia belum memiliki masa depan dan takdir yang jelas tentang kedudukannya di sana, sampai terlahirlah putra mahkota yang akan mempersatukan aliansi Prancis dan Austria. Setelah membaca surat dari sang ibu, di malam harinya, Mary pun mencoba untuk memikat sang suami agar dapat melakukan yang mantap-mantap. Namun, lagi-lagi, Louis seperti masih canggung untuk melakukannya. Hari demi hari berlalu, Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat terjadwal. Hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir kepada Mary karena semakin terkalahkan dengan iparnya. Ibunya takut jika kakak ipar Mary tersebut mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Rubery, selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikap. Namun, Mary terlihat acuh dengan kalimat terakhir dari pesan yang dikirimkan oleh sang ibu. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Rubery. Namun, Mary kembali menolak karena menurutnya Rubery hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja, jadi dirinya tak pantas untuk berteman dengan Rubery. Sombong banget ya guys. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang raja sangat menyayangi Rubery. Jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa jadi sang raja nanti tidak memperhatikannya lagi. Setelah mendengar nasihat dari pengawal suruhan sang ibu, Mary pada akhirnya memutuskan untuk mencoba menyapa Rubery meski dengan berat hati. Untuk mengusir kebosanannya karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi baru, yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asik memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya serta mengatakan bahwa saat ini hubungannya antara Austria dengan Prancis sangat meregang. Sang pengawal sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Dan ya, balik lagi, Mary tetaplah Mary. Mary tetap tidak mau memperdulikannya. Singkat cerita, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Dalam isi suratnya itu, beliau mengingatkan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti sebelum lahirnya seorang penerus tahta. Mary pun seketika terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya, Mary mencoba kembali mengajak sang suami untuk sekali-kalinya melakukan belah duren. Awalnya, sang suami terpancing. Namun, tak berapa lama kemudian, Louis kembali
kembali mengurungkan niatnya dengan alasan ia terlalu lelah karena tadi siang habis berburu, dan ia pun akhirnya kembali tertidur. Dasar, ada ya kucing dikasihkan malah diem aja. Heran Miss Ai. Beberapa bulan setelahnya, lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary makin dikucilkan oleh semua orang karena semua membicarakan Mary yang tidak-tidak. Padahal kenyataannya Louis lah yang selama ini menolak Mary untuk bercocok tanam, sehingga hal tersebut membuat Mary seketika menangis. Tak mau larut dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang, mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju, hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal. Hari-harinya pun ia lalui dengan pesta seharian bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya, Mary menolak, namun temannya meyakinkan bahwa tak seorang pun yang bakal mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu. Namun tentu saja ia tak sendiri. Ia ditemani dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak bisa menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Di acara tersebutlah tanpa sengaja Mary bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius yang cukup tampan itu. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Rubery sang selir yang selama ini dekat dengannya memutuskan untuk pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian, Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia dan secara otomatis Pangeran Louis diangkat menjadi seorang raja, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Pasca menjadi seorang ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang khas negara. Terlebih sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah memprotes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis membuatkan perayaan yang sangat mewah. Ia menghabiskan banyak biaya untuk pesta tersebut. Di sisi lainnya, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasehatnya nampaknya sedang membicarakan hal yang cukup serius, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang sedang terjadi di Amerika. Para penasehat kerajaan yang mengharapkan jika mereka dapat membantu keuangan Amerika yang saat ini kesulitan. Namun, Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun, karena sang raja yang mempunyai keterbatasan ilmu, ditambah bujukan dari para penasehatnya, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari, saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasihati Mary agar ia dapat menghabiskan waktunya bersama sang raja, yang tentunya tujuannya agar mereka segera memiliki keturunan, dan sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka dan